Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Dalam ayatnya dikatakan, dan sebagaimana pula kami, kalau di dalam terjemah ininya, kami tempatkan Yusuf di bumi. Ini sebenarnya makana itu diberi ketenangan di dalam hati. Jadi ketika hati itu punya tempat, maka tenang. Bagaimana Nabi Yusuf ujiannya apa? Dibuang dari bapaknya, dari keluarganya, di sumur, ditemu orang, dijual orang, diperbudak raja dan sebagainya, di penjara. Kurang susah kayak apa kira-kira Nabi Yusuf? Tetapi di dalam hatinya ada ketenangan karena ingat Allah. Kemudian wa Ayyub alaihissalam ba'dal mihnah al-adimah makana qala Allah ta'ala wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Ini juga balasan yang saya sampaikan tadi kepada Nabi Nabi Ayub setelah keluarganya cerai-berai karena Nabi Ayub ini sakit dan menghabiskan harta bendanya. Padahal Nabi Ayub itu asalnya kaya raya, tetapi habis porak-poranda ya karena sakitnya itu, karena ujian itu. Akan tetapi ternyata Nabi Ayub itu tidak mengurangi sedikit pun ibadahnya. Karena awalnya kalau kita lihat tafsir itu, Nabi Ayub itu diuji seperti itu karena ada setan yang iri. Wah, kata setan, wah Nabi Ayub ini beribadah kepada Allah, beri kelimpahan kesehatan, kelimpahan keluarga dan kelimpahan harta. Saya ingin tahu apakah benar-benar Nabi Ayub itu berbakti kepada engkau. Izinkan saya mengganggunya kan gitu. Kemudian Allah mengizinkan. Ternyata apa yang terjadi? Dugaan setan itu keliru. Nabi Ayub ternyata ibadah kepada Allah itu bukan karena hartanya yang banyak, keluarganya yang banyak, akan tetapi memang benar-benar ikhlas kepada Allah. Ini kelasnya sudah kelas Anbiya. Kalau kita insya Allah belum bisa seperti ini, atau yang jelas sajalah belum bisa seperti itu. Jadi kalau kita mungkin bersyukur ketika diberi keluasan, tetapi kalau diberi kesempitan, ya paling tidak kita harus bersabar gitu kan. Belum bisa ketika kita diberi kesempitan bisa bersyukur, itu susah sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan fahadal kalam minasy-Syafi'i rahimahullahu yadullu ala tabakhuri fi asraril Quran. Kata-kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu sangat dalam pemahamannya tentang Al-Quran, bukan hanya fikih saja. Ya, bukan hanya fikih saja. Meskipun yang terkenal di dunia Islam adalah Imam Syafi'i itu pencetus atau termasuk pendiri mazhab Syafi'iyah. Akan tetapi beliaunya sendiri memahami ilmu-ilmu yang lain yang sangat banyak. Wa itla'uhu ala maqamat az-zairin ila Allah ta'ala minal anbiya wal auliya wa kullu dzalika min ulumil akhirah. Maka kalau kita melihat Imam Syafi'i, dia ternyata memahami banyak hal tentang ilmu-ilmu akhirat. Wakila li Syafi'i rahimahullah, dan ditanyakan kepada Imam Syafi'i, mata yakunur rajul aliman, kapan seseorang itu disebut alim? Imam Syafi'i menjawab, idza tahaqqaqa fi ilmi fa'alimahu wa ta'arada li sa'iril ulum fa nadhara fi ma fatah. Ketika seseorang itu meyakini atau sudah mendapat keyakinan tentang ilmu pengetahuan, lalu kemudian mengamalkan ilmunya, dan lalu kemudian mencari ilmu-ilmu yang lain yang masih kurang. Jadi orang pintar itu bukan orang yang sudah profesor doktor. Kalau menurut definisi Imam Syafi'i,
Tetapi kalau orang yang sudah profesor, doktor, mengamalkan ilmunya lalu mencari ilmu yang lain. Karena kalau kita lihat profesor, doktor itu mesti hanya satu bidang ilmu tertentu. Makanya orang pintar itu ya harusnya semua ilmu dikuasai. Yang sudah menguasai ilmu fikih kemudian menguasai ilmu yang lain, ilmu hadis, kemudian ilmu Quran atau mungkin ilmu qiraah dan sebagainya. Kemudian fa idza dzalika yakunu aliman, ketika mereka sudah seperti itu maka bisalah disebut seseorang itu adalah alim. Fa innahu qila lil Jalinus, karena dikatakan kepada Jalinus, innaka ta'mur lidda'il wahid bil adwiyah al katsirah al mujamma'ah. Ada seorang ahli kedokteran ketika mengobati satu penyakit itu dia memberikan obat yang macam-macam. Faqala innamal maqsud minha wahid wa innama yaj'al ma'ahu ghairahu litaskuna haddatahu li'annal ifrat qatil. Kenapa obat itu ketika kita sakit biasanya dokter itu akan memberikan obat itu beberapa macam? Kok nggak satu saja? Kan penyakitnya cuma satu. Ternyata di dalam obat-obat itu satu ada obat penyembuh, satu itu untuk mengimbangi obat ini. Kalau cuma satu itu malah membunuh. Jadi makanya kalau obat-obat kita nggak tahu cara penyeimbangannya, ya kita bisa terbunuh dengan obat itu. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu seperti itu, seperti obat. Jadi ilmu kalau sudah ini naik ya harus diimbangi. Ilmu fikihnya sudah menguasai harus diimbangi, harus dengan ilmu akhirat kan seperti ini. Ini contoh analoginya seperti itu. Jadi obat itu kalau sendirian saja mati. Makanya kalau orang itu hanya mempelajari satu ilmu saja malah berbahaya. Kalau kita kenal di dalam kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mungkin kalau hanya mempelajari misalkan hadis saja kaku, marah-marah terus, kira-kira seperti itu, dan seolah-olah itu ngajak perang terus, kok nggak ada damainya, kira-kira seperti itu. Itu kalau cuma satu. Coba kalau dia lebih pintar lagi, yang akan lebih bagus nanti, lebih baik cara menyampaikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan innamal maqsud minha wahid wa innama yaj'al ma'ahu ghairahu litaskunu haddahu li'annal ifrat qatil. Obat-obat yang lain itu untuk mengimbangi keganasan obat yang itu agar seimbang dan orang itu sembuh tidak terlalu mendadak. Jadi kalau kita lihat dokter itu kalau memberi obat itu nggak boleh yang terlalu cepat sembuhnya, itu sangat berbahaya. Obat-obat yang cepat sembuhnya itu malah terlalu berbahaya. Ya harusnya perlahan-lahan. Fabihada wa amsalahu mimma la yuhsi yadullu ala uluwi rutbatihi fi ma'rifatillahi ta'ala hatta wa ulumil akhirah. Ini kita bisa melihat bahwa Imam Syafi'i itu mempunyai derajat yang tinggi di dalam pengetahuannya tentang Allah dan ilmu-ilmu akhirat. Wa amma iradatuhu bil fiqhi wal munadharah fihi wajhullahi ta'ala fayadullu alaihi ma ruya anhu annahu qala wadattu anan nas intafa'u bihadzal ilm wa ma nasaba ilayhi syai'un minhu. Imam Syafi'i di dalam karangannya atau di dalam ilmunya tentang fikih itu pernah dia menyatakan bahwa saya ingin orang-orang manusia itu mengambil manfaat dari ilmu saya, ilmu ini, tanpa menisbatkan kepadaku sesuatu apapun. Jadi Imam Syafi'i itu sudahlah ambil saja ilmunya ini, sudah nggak kau tulis nggak apa-apa. Kalau misalkan sekarang kan kalau kita mengambil ilmu tidak menulis referensinya kan bisa dituduh dengan plagiaris atau plagiat atau mengambil karya orang lain. Imam Syafi'i ini sudah wis PPN atau bahasa Jawanya gitu, udah ambil sajalah. Yang penting kau manfaatkan ilmunya tanpa sesuatu pun kau sebut-sebut namaku, ibadah gitu, saking ikhlasnya. Ini zaman dulu orang-orang seperti itu. Akan tetapi kalau sekarang mungkin tidak bisa seperti itu. Ilmunya yang sedikit saja sudah dikasih hak cipta. Kalau Imam Syafi'i hak cipta itu nggak ada, PPN berarti.
Kemudian fantur kaifa atla'a ala afatil ilmi wa talabil ismi lahu. Dan ini apa di dalam Ihya itu akan dibahas tentang apa? Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu tahu bahayanya pengetahuan dan mengambil nama dari pengetahuan itu. Jadi mengambil nama dari pengetahuan itu nanti akan dibahas di dalam Ihya ini. Jadi kalau orang pintar terus kemudian sombong atas kepintarannya, itu bahayanya ilmu itu. Padahal ilmu itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman dilewatin saja. Kemudian wa kaifa kana munazzahul qalbi anil tifat ilaihi mujarradun niyah fihi liwajillahi taala. Dan bagaimana cara berniat ikhlas, ikhlas kepada Allah atas segala yang dilakukannya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an ma nadartu ahadan qattu fa ahbabtu ayyuhti'a. Saya tidak pernah berdebat dengan seseorang pun dan saya ingin orang itu salah. Jadi kalau dia berdebat dengan orang, tidak ingin dia itu menjebak agar orang yang lawan debatnya itu salah bicara. Kalau kita di dalam perdebatan itu kan sering membuat jebakan-jebakan agar lawan kita salah ngomong, akhirnya kalah. Tetapi kalau Imam Syafi'i, kalaupun dia munadharah, adu argumen, itu inginnya sama-sama baik. Benar dapat dua, yang salah dapat satu. Itu yang di dalam konsep usul fiqh nanti seperti itu. Orang yang ijtihad itu kalau dia benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Asalkan begitu, tidak ingin temannya salah. Berbeda ketika sekarang mungkin, atau tidak salah tapi masih ngeyel. Nah itu beda lagi nanti urusan. Kemudian qala ma kalimtu ahadan qattu illa ahbabtu ayyuwafiqa wa yusaddid wa yu'an wa yakunu alaihi riayatan minallahi ta'ala wa hafidha. Dan saya tidak bicara dengan seorang pun kecuali saya ingin sesuai atau menyesuaikan atau mendukung atau kemudian menolong hingga kemudian pada sama-sama dalam naungan Allah. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi ketika ngobrol itu saling menyemangati agar sama-sama mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kalimtu ahadan qattu wa ana ubali ayyubayyinallahu al-haq ala lisani au ala lisani. Dan saya tidak pernah bicara dengan seorang pun dan saya ingin, bahkan saya ingin semoga dengan pembicaraan dengan orang lain itu akan ada penjelasan Allah, entah lewat lisanku atau lewat lisan mereka. Jadi ketika kita berbicara, kita berdiskusi, itu sebenarnya bisa diambil mana yang memberikan tambahan ilmu. Makanya kalau orang-orang pengen lebih tambah ilmunya, itu dianjurkan sering-sering ikut diskusi atau sering-sering ikut pengajian. Nah nanti dari manapun ada ilmu yang masuk, entah dari penanya, entah dari pemateri, nah itulah mungkin Allah melewatkan ilmu itu lewat itu. Termasuk yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ketika dia dialog dengan orang lain, akan menemukan ilmu baru. Termasuk nanti ketika kita lihat sirahnya Imam Syafi'i, pergian tiba-tiba ketemu dengan masalah penginapan dan sebagainya, hukum penginapan bagaimana, nggak ada. Kemudian Imam Syafi'i menekuni ilmu, kemudian mengeluarkan namanya ilmu al-firasah, ilmu-ilmu tentang aturan jual beli dan sebagainya, itu fikih semua kalau itu. Kemudian ma awattu al-haq wal hujjah ala hatin faqabalaha minni ila abatahu wa taqattu mahabbatah wala kabirani ahadan alal haqi wa dafi'il hujjah ila saqata min aini wa rafatahu. Ketika orang-orang mau diajak bicara untuk kebaikan, maka kemudian Imam Syafi'i itu senang bersahabat dengan mereka. Akan tetapi ketika ada orang-orang yang sombong dari ilmu, misalkan dari pengetahuan, akhirnya kemudian Imam Syafi'i ya sudah menghindari orang itu. Jadi ketika orang itu tidak mau diajak kebaikan, Imam Syafi'i menghindari orang-orang seperti itu. Nah ini nanti di ilmu lain, di ilmu akhlak, ilmu taklim, ilmu ta'lim dikatakan ya cari teman itu harus dipilih, jangan semua ditemani. Maksudnya carilah teman yang baik, otomatis sedikit-sedikit kita akan ketularan baiknya.
Kemudian dikatakan wangdur kaifa tabi'ul annas min jumlati hadhil khisal al-khams ala khaslatin wahidah faqat summa kaifa khalafuhu fiha aidan walihada qala Abu Thawr rahimahullah ma ra'aitu wala ra'ar-ra'un misla Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ini sebenarnya sindiran dari Imam Al-Ghazali bahwa dulu waktu Imam Al-Ghazali mengarang kitab itu atau bahkan sampai sekarang orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i itu hanya pada satu bagian saja, hanya pada masalah fiqhiyahnya saja, akan tetapi di masalah-masalah yang lain itu tidak diikuti. Jadi maka kemudian Imam Syafi'i menyampaikan ya sebaiknya janganlah melihat Imam Syafi'i itu dari satu sisi saja kalau mau menirunya, akan tetapi coba lihatlah apa yang dilakukannya juga. Kemudian waqala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, ma sholaitu sholatan mundu arba'ina sanah ila wa ana atuli Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya tidak melakukan sholat kecuali saya tidak melakukan sholat selama 40 tahun ini kecuali saya mendoakan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ibnu Hanbal saja itu setiap habis sholat mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Ya kita bisa lihat Imam Ibnu Hanbal itu juga ulama ahli fikih. Jadi ada apa dengan Imam Syafi'i? Satu sisi mungkin Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ibnu Hanbal, dan satu sisi adalah Imam Syafi'i memang ilmunya luar biasa. Jadi mendoakan orang yang lebih atau guru-guru kita itu juga termasuk hal yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hanbal. Jadi barangkali bapak-bapak ibu-ibu punya guru-guru yang telah berjasa dalam kehidupan kita atau mungkin dalam ibadah-ibadah kita, ya sebaiknya dikirimilah doa sekali seumur hidup lah minimal, kan kira seperti itu. Kalau mau meniru Imam Ibnu Hanbal ya 40 tahun kira-kira seperti itu. Fangdur ila insafid da'i. Coba lihat, kata Imam Al-Ghazali, coba lihat dengan kelembutan orang yang berdoa ini. Jadi yang mendoakan itu juga berarti hatinya lembut. Wa ila darajatil maqulah, dan coba juga ila derajatnya orang-orang yang didoakan. Nah, kalau kita kan mendoakan orang itu biar orangnya selamat, kan kira seperti itu. Akan tetapi mungkin ini sebagai hadiah kepada gurunya yang telah memberikan ilmu kepada beliau. Wa qusbihi al-aqran wal amsal minal ulama fi hadhil a'sar wa ma bainahum minal musakhinah wal baghdha. Cobalah kau bandingkan dengan ulama-ulama masa kini, yang mana ulama-ulama masa kini itu banyak perdendaman dan permusuhan. Ini adalah contoh-contoh yang tidak baik. Jika ada ulama-ulama bertentangan, maka sebaiknya dia harus kembali kepada ulama-ulama awal, melihat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dan sebagainya, bagaimana hubungan mereka. Maka tidak ada ceritanya sesama ulama itu ada permusuhan atau perdendaman. Kemudian walikasrati da'i lau qala Ibnu, kemudian sampai anaknya Imam Ibnu Hanbal itu bertanya, ayu rajulin kana Syafi'i hatta tad'ulahu kullaha du'a. Manusia seperti apakah Imam Syafi'i itu sehingga kau mendoakannya seperti ini, kata anaknya. Faqala Ahmad, kemudian Imam Ibnu Hanbal menjawab, ya bunayya kana Syafi'i rahimahullahu ta'ala kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lin nas. Wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Fangdur hal yadaini min khalaf, maka perhatikanlah adakah itu pengganti. Ibaratnya saking terangnya ilmunya Imam Syafi'i itu sampai seperti itu. Wa kana Ahmad rahimahullahu ta'ala yaqul ma massa ahadun biyadin mukhbiratan illa wa Syafi'i rahimahullahu fi unuqihi.
tidak ada seorang pun yang menyentuh tinta untuk menulis kecuali ada peran Imam Syafi'i di dalamnya. Apa maksudnya? Ilmu-ilmu pengetahuan tentang fikih yang sekarang ini, kalau kita lihat, itu dipelopori oleh mereka. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali yang terkenal sampai saat ini. Itu menunjukkan bahwa semua yang terus mengembangkan ilmu-ilmu itu adalah cikal bakalnya disampaikan oleh Imam Syafi'i. Maka ada peran-peran Imam Syafi'i setiap orang-orang yang menulis karya dengan tintanya, menurut kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Yahya bin Sa'id al-Qattan ma sholaitu sholatan mundu arba'ina sanah illa wa ana aku fiha li Syafi'i lama fatahallahu azza wa jal minal ilmi wa wafaqahu listadad fihi. Yahya bin Sa'id al-Qattan itu juga mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Karena apa? Karena anugerah Allah yang diberikan kepada Imam dari ilmunya. Jadi ilmunya saking besarnya, dan kemudian wa wafaqahu lisadad fihi, dan memenuhi dengan jalan yang lurus menurut Yahya bin Sa'id ini. Kemudian dia mendoakan. Walinaqtasir ala hadhihi nubdah min ahwali fa inna dzalika kharijun anil khasr wa aktsaru hadhil manaqib naqalnahu minal kitabil ladzi sanahu Syekh Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi rahimahullahu taala fi manaqib Syafi'i. Imam Al-Ghazali kemudian, saya ringkas sampai di sini tentang cerita Imam Syafi'i, dan sebagian besar cerita-cerita atau kisah-kisah tentang Imam Syafi'i di sini adalah dinukil dari kitabnya Syekh Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi, yaitu kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Jadi lebih lengkapnya tentang Imam Syafi'i, bapak-bapak bisa mencari di kitab Manaqib Asy-Syafi'i karya Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu cerita tentang Imam Syafi'i yang dipandang oleh Imam Al-Ghazali bahwa Imam Syafi'i itu ahli di bidang fikih, akan tetapi juga ahli di bidang ilmu akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian untuk Imam Malik, dan selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Barangkali ada yang ingin didiskusikan? Jika tidak, saya kira demikian. Wallahu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.